Yes. Angin di puna. Sige, ano gabi? Korea gini. Korea kayo pina. Ya, ya. Koy, ana. Mau face me mau. Sige, kita tahu dia. Rodi. Masuk, taruh mas. Jalan. Mati saja. Semua keperluan mereka kan kita sudah penuhi kan. Sekarang ini kita harus mau bicara apa? Mau bicara pembangunan itu yang dia marah itu lagu kita ada ajak bicara soal dalam tahun itu harus kita capai, apalagi mendukung program ini tentu dengan baik. Karena serba takut, serba curiga, ini yang perlu kita bicarakan khusus itu. Kalau perlu kita rame-rame ke Mulia kita bicara di sana. Tunar yang ada, ibadah mulai yang murid, mulai ibadah. Tunar yang kami. Emang kami yang ati, dulu ibu alia tahu.
pulau yang ini kena bro. Nama bukan arah, nama mindia ketemu, aja lah itu mu. Mindia ketemu nama. Amolongan ini ingat ingat. Terhormat Bapak Gubernur Provinsi Papua, yang terhormat Bapak Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi 17 Cendrawasih, yang terhormat Bapak Kapolda Papua atau yang diwakili Irwasda, yang terhormat Bapak Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Papua beserta Ibu, yang terhormat Bapak Dandim 1714 Puncak Jaya, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, yang terhormat Perwira Penghubung Kodim 1714 Puncak Jaya, yang terhormat Perwira Polres Puncak Jaya adalah sebagai berikut. Pembukaan sedang kita lalui bersama. 1. Ibadah. 3. Sambutan Kabupaten Puncak. 5. Sambutan Bupati Kabupaten Puncak. 6. Sambutan Gubernur Provinsi Papua. 7. Serta kedua yakni ibadah kepada petugas ibadah waktu dan tempat kami sediakan. Hikmat besar begitu kasihnya dunia tempat dari merah bulan mengangkat manusia. Minta maaf, mati mas magai. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sebab Tuhan memberikan waktu yang indah kepada kami untuk kami memperingati ulang tahun Kabupaten Puncak yang kelima, sehingga kami memuji dan membesarkan Engkau. Bukan ini usaha pekerjaan dari manusia, tetapi ini usaha dari Tuhan, sehingga kami memperingati ulang tahun yang hari ini. Terima kasih acara yang berbulan pertengahan sampai hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri dapat memimpin. Sudah diberitakan kita bermuka. Baik, Bapak. Masing-masing, supaya apa yang menyampaikan oleh hamba-Mu itu kami terima, dengar dan terima dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya semua ibu, bapak dan saudara-saudara yang berkeliaran di luar katakan kurijo
Dan ucapan syukur kami Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup itu kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Bapak, saya akan membacakan firman Tuhan dari Amsal pasal 29 ayat yang ke-18. Nah, kami wala kata dekal pasal 29 ayat 18. 29 ayat 18 arah bola cemara. Yang ndaki une yang ndaki gunro kini upige pasal dasar peringatan ulang tahun Kabupaten Puncak ke-5 berdasarkan SK Bupati nomor 2 tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang pembentukan panitia peringatan HUT Kabupaten Puncak ke-5 tahun 2013. B. Maksud dan tujuan. Maksud memperingati hari ulang tahun Kabupaten Puncak ke-5 adalah mengingatkan kembali sejarah lahirnya Kabupaten Puncak pada 5 tahun yang lalu dengan tujuan meningkatkan kembali semangat kebersamaan di dalam membangun Kabupaten Puncak yang tercinta. C. Undangan. Berkenaan dengan peringatan ulang tahun Kabupaten Puncak ke-5 tahun 2013, maka panitia melalui Bapak Bupati Puncak dapat mengundang Bapak Gubernur bersama tamu undangan dari Provinsi Papua, Bapak Bupati Kabupaten Puncak Jaya selaku Bupati Kabupaten Induk bersama rombongan Bupati tetangga serta berusia 5 tahun. Usia yang masih muda, walaupun demikian di usia yang masih muda ini ada perubahan yang bisa kita lihat hari ini. Kabupaten Puncak adalah wilayah pemerintahan yang sebelumnya merupakan bagian pemerintahan dari Kabupaten Puncak Jaya. Wilayah Kabupaten Puncak ibu kotanya di Ilaga yang terletak di Pegunungan Tengah Provinsi Papua. Berbagai persoalan yang timbul sehingga menjadi hambatan untuk memajukan daerah ini. Oleh sebab itu juga menjadi halangan untuk membangun daerah. Mungkin menurut kacamata kita akan timbul pertanyaan, kenapa pembangunan hanya ini saja? Tapi kita harus sadari bahwa pembangunan jangan hanya dilihat 1, 2, atau 5 tahun saja, tetapi itu harus berkesinambungan. Menurut pelaku sejarah, terbentuknya Kabupaten Puncak merupakan aspirasi dari masyarakat di beberapa distrik, yaitu distrik Sinak, Beoga, Ilaga, dan Wangbe, serta mahasiswa yang berkeinginan agar pelayanan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan terhadap masyarakat semakin dekat. Perjuangan tentang pembentukan Kabupaten Puncak sangat berat, dimulai sejak tahun 2002, semasa Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Dr. Andus Eliezer Maur dan Lukas NMB SIP MHUM. Pada tanggal 25 Juli 2002, masyarakat Pegunungan Tengah di 11 kecamatan
mengajukan aspirasi ditindaklanjuti dengan rekomendasi nomor 67 garing PK garing PD Gatar KPJ garing 03 tanggal 16 Oktober 2003 yang ditandatangani Bupati Puncak Jaya Dr. Andus Eliezer Maur dan Ketua DPRD Kabupaten Puncak Jaya Dr. Mesak Kogoya. Selanjutnya dikeluarkan keputusan DPRD Kabupaten Puncak Jaya nomor 02 garing KPTS garing DPRD P garing 2004 tanggal 27 April 2004 tentang persetujuan terhadap pemekaran wilayah Kabupaten Puncak Jaya. Berdasarkan aspirasi masyarakat dari 8 distrik di Kabupaten Puncak Jaya tentang pemekaran wilayah Kabupaten Puncak Jaya dengan nama Kabupaten Puncak yang berkedudukan di Ilaga. Pada tanggal 29 April 2004 berdasarkan persetujuan DPRD Kabupaten Puncak Jaya nomor 02 garing KPTS garing DPRD PJ garing 2004 tanggal 22 April 2004 masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Dr. Andus Eliezer Maur dan Lukas NMB SIP MHUM. Bupati Puncak Jaya menandatangani rekomendasi nomor 135 garing 069 garing set tentang persetujuan pemekaran Kabupaten Puncak Jaya, di mana distrik-distrik yang masuk dalam Kabupaten Pemekaran adalah Distrik Ilaga, Gome, Beoga, Wangbe, Sinak, Pogoma, Agandugume, dan Dovo. Sehubungan dengan keputusan DPRD Kabupaten Puncak Jaya dan rekomendasi Bupati Puncak Jaya, sehingga dikeluarkannya keputusan DPRD Provinsi Papua nomor 3 garing PIM garing DPRD garing 2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang dukungan pimpinan DPRD Provinsi Papua tentang pemekaran Kabupaten Puncak Jaya di Provinsi Papua. Tentang rencana pemekaran Kabupaten Puncak, dukungan surat Pangdam 17 Trikora nomor K garing 44 garing 2 Romawi garing 2005 tanggal 2 Februari 2005 perihal tanggapan atas surat Bupati Kabupaten Puncak Jaya tentang rencana pembentukan Kabupaten Puncak. Selain dari Pangdam Trikora, adapun surat Kapolda Papua nomor B garing 380 garing 2 Romawi garing 2005 garing Rembang tanggal 24 Februari 2005 perihal rekomendasi atas usul pemekaran Kabupaten Puncak, yang semua itu mendukung adanya pemekaran Kabupaten Puncak sesuai aturan yang berlaku. Berdasarkan semua usulan dan dukungan baik dari pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, masyarakat, Kapolda, dan Pangdam, maka Gubernur Provinsi Papua Dr. Andus JP Salosa mengeluarkan surat nomor 135 garing 710 garing set tanggal 7 April 2005 kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta tentang usul pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua, sehingga dasar surat gubernur tersebut maka Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan radiogram nomor T094 garing
834 garing Otda tanggal 8 Juli 2005 untuk mengiring tim teknis DPOD melakukan observasi lapangan di beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Lani Jaya, Nduga, Yalimo, dan Kabupaten Mambramo Tengah di Kabupaten Jaya Wijaya, serta Kabupaten Puncak di Kabupaten Puncak Jaya. Perjalanan panjang menuju terbentuknya Kabupaten Puncak telah banyak pengorbanan yang dikeluarkan, baik itu tenaga, biaya, bahkan mungkin juga air mata. Namun semua itu terjawab dan menjadi saksi sejarah pada tanggal 21 Juni 2008 di Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya, telah diresmikan Kabupaten Puncak berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008, tanggal 4 Januari 2008, dan dilantiknya Bapak Simon Alom SOS sebagai penjabat Bupati Puncak. Nama pemerintah Kabupaten Puncak dan masyarakat mengucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur dan Ibu serta seluruh undangan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini, baik yang datang dari Jayapura, Puncak Jaya, Nabire, Timika, dan daerah lainnya. Semoga kehadiran Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian akan menambah semangat dan kebahagiaan kami dalam melanjutkan cita-cita membangun daerah ini. Penting untuk kami kemukakan di awal sambutan ini bahwa peringatan hari ulang tahun Kabupaten Puncak yang kita selenggarakan saat ini telah mengabadikan peristiwa diresmikan Kabupaten Puncak dan dilantiknya Bapak Simon Alom SOS menjadi pejabat Bupati Puncak pada tanggal 21 Juni tahun 2008 di Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya sebagai tonggak sejarah sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Puncak Provinsi Papua. Telah kurang lebih 6 tahun masyarakat Kabupaten Puncak menyampaikan aspirasi untuk menjadi Kabupaten Puncak yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya. Bapak Gubernur, para tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia, kita ketahui bersama bahwa momentum ulang tahun merupakan peristiwa rutin yang mengalir dan tak mungkin berbendung. Namun di sisi lain, bila kita tinjau dari aspek pentingnya waktu, maka sekecil apapun event, perubahan akan menjadi sesuatu yang amat berharga untuk kita syukuri. Dengan demikian, momentum hari ulang tahun Kabupaten Puncak ke-5 ini harus kita memanfaatkan untuk menjadi masa lalu sebagai fondasi yang sangat bernilai dalam merefleksikan perjalanan yang telah kita lalui, mencermati sisi-sisi lemah dan kekurangan yang telah terjadi. Kemudian kita jadikan titik start untuk membulatkan tekad bersama, merancang formula masa depan berlandaskan realita dan dinamika demi perbaikan dan melakukan rekonsiliasi, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan membangun daerah secara umum maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Puncak, tanpa melupakan nilai-nilai dan peristiwa bersejarah di masa lalu. Semuanya itu tentu kita lakukan agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dari waktu ke waktu dapat kita wujudkan bersama masyarakat, dunia usaha, para pihak dan setiap entitas pemerintah selama ini telah mengangkat pembangunan di daerah kita terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Berbagai kemajuan tersebut merupakan hasil kerja keras, kesungguhan, komitmen, kebersamaan dengan masyarakat walaupun kita masih mengalami berbagai kendala dan permasalahan yang cukup berat, namun semua itu dapat diselesaikan dengan baik. Bapak Gubernur, para tamu undangan dan hadirin yang sekalian yang berbahagia,
dengan usia kelima Kabupaten Puncak pada hari ini 21 Juni 2013, di mana saya dan saudara Wakil Bupati Puncak dilantik pada tanggal 25 April 2013 lalu sebagai Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagai tonggak sejarah Kabupaten Puncak menjadi definitif. Sudah tentu mempunyai beban besar bersama-sama SKPD dan masyarakat untuk melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Puncak. Untuk itu saya, Saudara Wakil Bupati Puncak, menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas semua keberhasilan yang telah dilakukan oleh pendahulu kami yang telah meletakkan dasar sebagai fondasi yang dapat kami berpijak melaksanakan pembangunan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Puncak. Ucapan saya yang sama juga saya tunjukkan kepada segenap lapisan masyarakat, insan pers, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda, organisasi pemuda, organisasi wanita, serta kalangan dunia usaha. Partisipasi masing-masing kita kecil maupun besar telah memberi makna pembangunan selama ini. Bapak Ketua DPRD Provinsi, ya saya minta ya Pak LPS, DPR yang dulu ya ada, tolong berdiri. Ya. Yang pelaku. Saat halus, mana halus? Hai. Saya tidak berhak untuk berbicara tempat ini. Kebetulan. Ya. Jadi saya berpikir saya tidak perlu banyak bicara, tapi mungkin pasti ada kesan-kesan. Ini harinya, hari ulang tahun untuk Kabupaten Puncak, maka saya meminta mungkin satu persatu mungkin mengeluarkan kesan-kesan, satu persatu bisa sampaikan sebelum saya mengakhiri, ya, supaya, dan juga saya mohon, saya akan buat dalam tahun anggaran ini akan menyediakan dana untuk menulis sejarah Kabupaten Puncak. Dan saya datang ke Bapak, jangan tolak saya. Saya minta pikiran pada saat apapun yang pernah Bapak bicara, saya akan datang. Bikin tim, minta supaya ide-ide pada saat perjuangan selama 7 tahun itu bisa menyampaikan sehingga menjadi dasar di daerah ini. Ya, jadi kita tidak main-main, tidak sedang dalam main-main, tapi sudah jadi gubernur. Luar biasa. Cara, ya, pertama mengucap syukur pada Tuhan, karena Tuhan baik. Mungkin perjalanan yang panjang, kita tidak pernah membayangkan apa yang terjadi, tapi sejarah mencatat. Kami ada di sini karena ada sejarahnya, yaitu sejarah berdirinya kabupaten ini. Kami ada berdiri di sini karena ada sejarahnya. Oleh karena itu, sejarah itu mencatat dalam lembaran yang panjang, tapi tadi tidak lengkap. Panjang sekali, perjuangannya panjang. Wah, kinauna, liwit nari orat no, weni nikimba no, minari obok. Ime nikim, we aku ni manggu obok. Ata sejarah bete kagera keno. Am woromo berada merkira keno. Buah merah berada merkira keno. Yo kelo berada merkira keno. Tiap mugro anen paniak, anen bersihkan ariak, anen nawe dagora. Tahu keno kime wokuni. Ya, orang lain lek, am de sejarah, am de pelaku, jadi itu yang kami datang. Ya, kami pikir, wah ini main-main, ternyata betul-betul ini semua jadi pemimpin, semua jadi gubernur, semua jadi DPR, semua jadi bupati. Sejarah itu yang luar biasa. Kesaksian ini masing-masing mereka akan bicara. Ya,
Pak Eli mantan bupati yang mengawali perjuangan ini. Jadi kami begitu dilantik, kami dua didatangi kelompok orang di Waena bawa surat pernyataan. Kami mau memekarkan. Itu pertama ya Pak Eli. Beliau masih ingat, mungkin dia itu sejarah awalnya. Dan selanjutnya perjuangan yang panjang. Bapak Mesak ada, mahasiswa semua ada. Kalau mau cerita itu tidak usah, terlalu panjang. Ya panjang, tapi ini kita sudah berdiri. Kuncinya tadi itu. Jadi sekarang semua ada ini memimpin provinsi besar yang kita cintai. Cara kerja Tuhan yang luar biasa. Orang yang tidak dipandang, orang yang tidak bisa menjadi bisa. Orang yang tidak dilihat oleh mata manusia, tapi Tuhan melihat dan menempatkan kita, membawa kita untuk memimpin provinsi yang besar ini. Itu cara kerja Tuhan yang luar biasa. Kita mau cerita ini, aduh, kedahsyatan Allah yang luar biasa. Semua yang ada ini sekarang memimpin provinsi besar yang kita cintai. Sejarah sudah mencatat bahwa tidak seorang pun akan sangkal bahwa ini cara kerja Tuhan. Wah, kinawana. I main-main kau bakuran ko. Are kaya rin ko are ko le provinsi no bigaw. Wala. Ulo ko ira orang gila na ko kari ko ato tidak mengeri na ko kari bakaran no ko. Da kaya ruwan do ko kari ka bakaran no ko bera ara pigano me. Ana no ko kara ko ba ko kari. Kera mer ko biga. Kera mer ko biga kari. Ya, Allah tidak melihat kau hebat, kau pintar. Ya, orang yang bodoh itu untuk mempermalukan orang pintar. Itu Tuhan angkat. Ya, Tuhan angkat. Kamu tertinggal, kamu terbelakang, tapi Tuhan melihat, Tuhan memandang, kamu bernilai di mata Tuhan. Itulah sebabnya anak Puncak menjadi gubernur dan wakil gubernur. Wah, itu luar biasa. Tidak, orang pikir wah ini gubernur wakil gubernur ini kampungnya sudah maju seperti apakah? Hebatkah? Orang tua sudah maju kah? Tidak. Ini Tuhan angkat untuk mempermalukan orang hebat. Wah, ginaona. Alan wat ndrian no garan no ya ni ko. Ulakan gubernur no wakil gubernur no ulakan Puncak na wat ndrian pinanina ka. Provinsi ko lebi pinari ando. Ela kome ka nenari no garat me. Ha? Ya. Au luga mirang gubernur no wakil gubernur. Tidak ada yang mau ini. Boleh. Jadi hebat dalam kesederhanaan itu Tuhan angkat dan Tuhan siapkan untuk memimpin negeri ini. Oleh karena itu saya tidak ada sambutan, tapi sejarah sudah ada di sini, pelaku sejarah. Mereka ini adalah pelaku sejarah. Itulah sebabnya kami hadir di sini untuk memperingati hari lahir dari kabupaten ini, tanggal 21 Juni tahun 2008 terjadi di Wamena. Saat itu Saudara Simon Alom Esos menjadi Bupati Karateker pertama. Genap 5 tahun
banyak terjadi perubahan. Ini berkat dari Tuhan. Alanan berkat wan dengarame. Jangan main-main. Tidak boleh. Dikelola baik. 7 tahun ini kita berjuang ini tidak main-main. Jadi ini berkat dari pelihara, jaga baik, sejahterakan rakyat, perubahan masyarakat harus terjadi. Tidak boleh main-main. Ya lanin berkawan di rewa arame. Aku ne rukak. Aku ne dia lek. Tidak boleh. Waktu itu orang bilang kayak ini kita gila kah bikin kabupaten, baru umur berapa mau bikin kabupaten ini. Semua orang bilang waktu itu belum waktunya memekarkan. Tapi Tuhan bilang bisa. Dan terjadi. Oleh karena tidak boleh main-main. Karena sejarahnya lain. Ya. Jadi ini yang saya sampaikan. Saya yakin orang-orang yang pelaku ini semua jadi pemimpin. Tidak ada satu pun yang tertinggal. Semua Tuhan kasih berkat kepada semua orang yang pelaku ini. Simon sudah jadi bupati, Ricky sudah jadi bupati, Pak Ibo sudah jadi bupati, ya. Pak Stan satu kalau dia orang Papua mungkin sudah jadi gubernur waktu itu. Karena sejarah kita pindah rumah. Jadi ketua DPR punya rumah sebelah, masuk ke ketua MRP. Pak Eli bergeser ke Jayapura, saya masuk pindah sebelah, jadi bupati. Pak Ibu sebelah pindah di saya, dan seterusnya sedang terjadi. Jadi Pak Justo juga begitu ya, itu sedang terjadi. Ini Tuhan, cara kerja Tuhan. Jadi semuanya sudah. Pak Bolen juga sudah, Maniagasi sudah pensiun pun kita sudah kasih. Ya, jadi semua sudah merasakan berkat Tuhan dari kabupaten ini. Tobiku, abu arek bahagia ko wakar korame menikmati berkatnya karame. Yundati bangun dari, ya, kira arek kinadi bangun dari. Perjuangan erat ngoti tiare. Jadi William sudah jadi bupati lagi. Hanya Pak Kuwaya mana? Mesak yang belum jadi bupati ini. Di Navira tapi gagal terus ke apa? Ya, kemudian Pak Elpis sudah jadi ketua DPR. Kemarin gagal. Dan Tuhan punya rencana lain lagi. Tuhan pakai mungkin ke depan mau jadi apa? Ya, karena saya juga lalui seperti itu. Jadi mungkin sama, kita bernasib sama. Saya pikir ini sejarah, jadi dari saya seperti itu, punya program segala macam jurat, karena saya dari sini, jadi untuk apa kamu bicara? Tidak perlu, kita tahu. Tapi terakhir saya menyampaikan terima kasih. Suarawan utama wayo kiri. Memang saya yang tanam kok mau gimana mau kasih lari ke orang lain. Wah ya kira tiba ka gubernur wakil gubernur uloy lagam dalang gau. Jadi sudah 2 bulan ya gue ketika 2 bulan ya kurang wah kinaon na kalayo gue mau nalik gembra wah ya kira dan kesempatan juga saya dan keluarga semua menyampaikan selamat Dirhayur HUT Kabupaten Puncak yang ke-5. Sekian dan terima kasih. Nanti Pak Ibu bicara, seterusnya Pak Eli bicara sedikit-sedikit saja. Ya. Dengar, masyarakat dengar semua. Jadi tahun 2004 ya, Pak Eli Bupati, Bapak
gubernur waktu itu, wakil bupati, saya sekda. Aspirasi waktu itu kami terima di gedung DPR yang terbakar ini. Jadi di sini saya lihat ketua, waktu itu ketua DPR-nya Pak Mesa Kada, jadi semua banyak waktu itu. Saya lihat di semua ada berdiri ini. Pada saat setelah kami terima, bupati dan wakil bupati tugaskan saya di Hotel Mulia ini nih. Dari pagi Pak Simon ada, ketua Pak Mesa ada. Kami bicara dari pagi sampai malam jam 11. Kami cari nama untuk kasih nama. Ini kabupaten ini dia punya nama ini. Tak. Akhirnya kami ambil nama gunung yang ada di sini nih. Kabupaten Numangkawi. Numangkawi. Itu jam 11 malam. Setelah itu pikir, ini masyarakat ini susah sebut ini. Akhirnya kasih ambil, sudah kita kasih nama dia Kabupaten Puncak. Jadi ini sejarah kabupaten dia punya nama ini. Hari itu kami bicara banyak sekali. Setelah itu bawa kembali ke DPR. Jadi anak-anak yang baru, ini sejarah kamu harus tahu bahwa kabupaten ini diambil nama dari Numangkawi. Kami bicara banyak, kenapa kami taruh nama? Saya bilang begini, ini gunung yang paling tinggi ini di pegunungan ini. Dari gunung yang tinggi ini air mengalir ke selatan ke utara kah. Dari gunung yang tinggi ini emas keluar bawa kemana-mana. Ternyata bukan emas saja yang dia bakal keluar nama ini, nama Puncak Jaya ini. Dia keluar juga akhirnya jadi pemimpin di Papua ini. Itu kami bicara tahun 2004. Jadi semua setuju waktu itu. Jadi kami yang ada di gunung ini, Puncak Jaya dengan puncak ini, jadi berkat untuk Papua dan untuk dunia. Jadi waktu itu saya sebagai sekda tugaskan sampai bawa ke Jayapura. Pada saat malam-malam ini semua yang saya bawa ini ada di sini. Malam-malam kami di almarhum Gubernur Yap Salosa. Saya bawa semua 12 orang. Kami bicara. Yap Salosa dia bilang begini, ada Ibo, tidak bisa di meja ini masih ada 7 kabupaten lagi. Kalau saya setuju satu berarti yang lain ini pasti mereka ribut. Saya bilang, kakak gubernur, kabupaten yang kami usul ini tidak sama dengan mereka yang usul. Mereka yang usul itu hanya alasan karena pakai perahu ini, penggayung. Tidak bisa. Tapi ini kabupaten yang kami usul ini daerah WIM, daerah perang. Setiap ada pembangunan yang di situ tuh mereka bakar habis. Jadi alasan keamanan kabupaten ini dibikin. Ini sejarahnya ini. Akhirnya minta rekomendasi dari Panglima, Pangdam dengan Kapolda untuk menguatkan ini. Sudah bawa ke Jakarta, lapor kembali ke Bupati dengan waktu itu sudah 2006, 2007 sudah. Jadi Bapak Bupati, saya wakil, sudah. Saya kasih tahu gubernur waktu itu, almarhum, saya bilang begini, kakak, ini banyak ini yang dengerin. Yang penting tanda tangan saja, soal barang kertas mau bawa ke Jawa itu gampang. Tanda tangan saja, itu. Ya, malam-malam panggil kepala biro, sudah. Karena ini masyarakat minta jadi bikin rekomendasi, saya tanda tangan. Almarhum ini. Jadi almarhum Yap Salosa ini dia punya nama juga ada di dalam sejarah kabupaten ini. Jadi saya sampai di Jayapura saja. Ke Jakarta waktu itu Bapak Gubernur yang ketua tim, jadi saya tidak bisa, saya jaga mulia. Jadi sampai di situ saja. Terima kasih. Wah, amal.
tim kajian daerah, tetapi ya dia sudah, tadi Pak Gubernur sudah hitung, dia juga sudah masuk ke punya posisi, malah dia double, ya, dia penjabat bupati, dia sekda juga, dan dia double sebetulnya. Ya. Lalu yang ketua DPR dulu di Mulia ada 2, yang satu keluar, yang satu lagi dia double juga, ya, dia double, sisa ketua DPR di Puncak Jaya, lalu jadi lagi ketua MRP, ya. Ya. Ini majelis ini di Republik ini hanya 3 ke 4. Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Rakyat Papua, Majelis Ulama, dan Majelis Jemaat. Hanya itu saja yang ada di Republik ini. Ya. Ya. Tadi ada yang minta soal kesan. Jadi kesan waktu proses itu saya tidak cerita yang lain. Hanya kesan waktu proses si Ruben Wamang ini yang sekarang bapaknya Bupati Puncak, dia menangis karena waktu itu urusan macam kandas sedikit soal kajian daerah, jadi dia menangis. Akhirnya sudah kita bentuk tim kajian daerah yang dipimpin oleh Ricky Amrau yang sekarang ini sekda, itu jalan. Terus ada juga dia punya anak, saya marah dia dengan Ais Gaspers di rumah gara-gara surat ke Pangdam dengan Kapolda terlambat. Akhirnya saya suruh perbaiki lagi, tidak berani datang. Saya berteriak lagi dari rumah sebelah. Tengah malam saya duduk jaga. Tapi sekarang dia sudah bupati. Ya, jadi sudah tutup dia po harga malu waktu itu. Nah. Yang berikut, kesan berikut bahwa sebetulnya kabupaten ini dia lebih hebat dari pemekaran lain. Karena apa? Kabupaten pemekaran lain itu dia ada dulu baru pekerjaan infrastruktur masuk. Tapi ini kita proses alat berat juga masuk untuk kerja jalan, bikin pengaspalan lapangan terbang. Ya, dengan kantor segala. Jadi sebetulnya kalau ini kerja sedikit saja pasti cepat sekali majunya. Sehingga yang penting kompak, semua kompak. Dan semua yang kita bicara ini, itu kuncinya tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Jadi harus percaya itu, harus yakin itu. Apalagi sekarang bukan orang lain yang jadi gubernur, orang ketua sendiri. Ya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Siapa lagi? Amalongo, amakane, body, bawarba. Ala pri, afi tiki todo wa kiri. Nire kina pri, kina kaloge, kina wa aloge, kina ngalamene na percaya bina kota no kara kini ya ko. Nah, aku melihat bukaran ini baru kuat. Saya mungkin dengan bahasa karena tadi lebih banyak bicara tentang sejarah ini sudah pakai bahasa umum atau bahasa Indonesia. Jadi saya lihat ada ibu-ibu, bapak-bapak di sini mereka bisik-bisik untuk diterjemahkan. Jadi lebih banyak saya akan pakai bahasa. Ulawai, yoga dia lekwe, ari tong aliku, ano ne bare grapa, tambahnya kui ninikiawo bakuniga, aga arame. Juga itu dari buku, jigo kukuya kukori. Riwayat sejarah Puncak Kabupaten Puncak Ilaka yang agar nuko abu tiki tokana kulewi yang arak pe ambulu kapin bikin. Andi kita pur anggota DPR atau nenek ketua DPR mulia orang agar me jari nuko agar kabupaten ini untuk abu jaron yang ada orang regular nuko me. Aye kalau untuk kami kita nggak ada bikin. Aspirasi ini kulewi. Burumolom tawagi muliati bunga kami, imeo iari diari, nogo ya rupa ya gerit, norati meme banuk, ini ko bamni ni kalau ini tampaknya punu kiri me yang gona kono utak, yon di sana kono utak itu mendeper, bupati pun kome,
de mahasiswa nu Jayapuranen Bupati juga kan asisten 1 provinsi Karek, wakil bupati juga dapur gubernur Karek. Untuk kami timbe aspirasi 5 tahun lalu. Noko masa mahasiswa yang kemarin ji ninda kalau minum kami tu dah bukan orang tindak buah ini dia yang udah guri kabupaten tu hara awak negara keputusan era kurang mende juagi umur yang ke 5 tahun dari buah i kopi loma ya kai kopi loma tawi loma atau rumah loma oh dah mulia tu yang badi nuk orang ya me nuk kora-kora ina me na uring kamare tu dong taati nara kopi lom ti bersihkan ya kue rumah lo bersihkan ya punuk taati nara angin bandungan nuk lawa ni kitop persetujuan ya punuk piwa gurame beti ya ayarun kami kabupaten abu li dengan arum lo ner undewa punuk ni dah pindah nara pembangunan aja di pesaneki tanggal 29 bulan Maret ni presiden gubernur wakil gubernur pelantikan ya pun orang orang ini bawa nembu yon yang bakin no orang me nando ni kene dia bakku waktu yon yang baki pat presiden gubernur di dapur yo gerak ni orang lagi an gubernur nom ketua MRP nom ketua DPR nom abi ne gino orang ini wewi nom api dari ni orang lampu pun orang masyarakat Papua lebih kusuk pengen tenggal lebih ko mengaran ko pembangunan ya piawa ini dikiawo bakum ngoran yo kiri adu ho yo nori yo gora 20 nomor yo gora de ambil kedua ti perusahaan PT Freeport yo gora abok aksian tentang pembentukan Kabupaten Puncak ada 2 hal yang menarik. Yang pertama, ketika kami tim dari Universitas Gajah Mada pertama kali datang ke Ilaga untuk melakukan kajian daerah, malam hari kami disandera oleh para kepala suku. Tidak boleh pulang sebelum memberikan SK pembentukan Kabupaten Puncak. Mengapa? Karena para kepala suku, para kepala kampung mengira kami adalah anggota DPR dari Jakarta. Lalu kami jelaskan Bapak Ibu bahwa kami ini adalah guru. Kami adalah guru-guru dari universitas. Syukur, tapi kita jadikan buat satu persatuan, kesatuan di dalam Tuhan, dan kita akan membangun Papua dan Puncak Jaya. Hanya itu yang saya sampaikan. Ini kiambere pun goreng, pun apa? Ini yang membangunnya kalau untuk orang ambil pun ini kiambere buah. Ini kita ngorong dia buat. Bukan bergerak. Ini yang gula oi kan apa? Kami ngorang me ijaya. Yang gombak ya. Saya minta Pak Gubernur, hanya kurang, satu hal yang kurang sekali di sini. Jalan dari Paniai sampai Wamena sampai Jayapura belum bisa. Tidak minta. Kenangan sejarah waktu kami jalan duduk-duduk di waktu itu Pak Gubernur, waktu itu Pak Wakil Bupati, waktu itu. Tapi beliau ajak kami duduk-duduk di kantor DPR RI yang ada di sini. Bapak Gubernur yang ada duduk sini. Di samping itu ada Ricky Amrau. Di samping itu ada Dennis Gley. Di samping itu ada almarhum Melkias Kiwak. Di situ ada Penis Enombi. Ada lagi ada Kope Wonda. Dan saya sendiri, ini tanda bahwa kita gebrakan, diberikan kepercayaan oleh Bapak Bupati. Akhirnya memang ini perjalanan cukup panjang. Saya sangat kesan sedikit satu hal itu, pada saat itu kita ada duduk di sana 3 bulan, kita kehabisan uang. Itu luar biasa, seorang wakil bupati, tetapi pada saat kami ada di sana kehabisan uang.
Jadi pada saat itu kehabisan uang. Waktu itu kami selama 3 bulan kehabisan uang, hanya urus kabupaten ini saja. Bukan untuk pribadi kami, tapi untuk semua yang ada. Dan ketiga itu hampir ada orang, saya kesan masih ingat. Apa itu? Cleaning service kan? Dia masuk dan Pak Ricky Ambrau pada saat itu, Pak Wakil Bupati punya nama tersembunyi. Nama kiasan saya taruh di situ. Uang habis dan yang cleaning service kan? Ya, masuk dan bilang, Pak, tolong bayar, hari ini juga bayar. Waktu itu Bapak punya pistol, angkat mau tembak, langsung tembak, mau tembak ini. Lalu beliau SMS ke kami, bilang, saya maki-maki, saya sangat marah, akan pergi orang yang kerja di sana. SMS itu berkembang. SMS itu kami kirim ke Bapak Ibo, Pak Ruben Wamang, Pak Dapi Tongomang, Pak Kelabenme, hari itu sidang. Bapak Ketua yang pimpin sidang, hari itu putus dan mereka naik meja dan minta uang. Dan saya masih ingat hari Jumat. Iya, jadi saya mau sampaikan, Bapak Gubernur naik itu karena hasil. Itu adalah 6 kabupaten itu beliau berjuang. Tepuk tangan beliau ini. Jadi Bapak ini adalah Bapak pembangunan di Pegunungan Tengah. Ya. Beliau tidak meminta pembangunan, tapi salah satu konsep itu adalah pemekaran, sehingga beliau pakai dana Puncak Jaya ini memekarkan Lani Jaya, Duga, Mampura Motenga, Jalimo, Dogeyai, ada salah satu pelaku Dogeyai juga ada di sini. Uang yang banyak untuk keluarkan uang itu hanya Puncak punya uang yang memekarkan daerah ini. Tepuk tangan, Puncak luar biasa. Ya. Bapak terima kasih. Untuk itu ini tanda. Mungkin Bapak jangan sampai hilang. Kami di sini pasti ini tanda kenangan bahwa Bapak taruh di rumah di kantor kan. Sebagai kenangan kami atas nama masyarakat menyampaikan terima kasih kepada kita maksudnya. Sekian dan terima kasih karena ini Puncak kelima pada hari ini. Semoga Kabupaten Puncak selalu dilimpahi berkat oleh Tuhan kita yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan pada kesempatan ini pula saya sekali lagi atas nama Panglima Kodam 17 Cendrawasih menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak-bapak Bupati, dan segenap masyarakat yang telah memberi dukungan, bantuan kepada seluruh prajurit saya yang bertugas di sini. Dan pada kesempatan ini pula, bila ada mereka yang menyakiti Bapak Ibu, saya mohon maaf. Dan saya harapkan ada suatu kerjasama yang baik ke depan. Tadi Bapak Gubernur mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat dahsyat. Kabupaten Puncak ini berdiri atas izin Tuhan. Pak Gubernur mengatakan tadi kita harus sungguh-sungguh membangun tanah ini. Tuhan telah menetapkan putra terbaik dari pegunungan menjadi Gubernur Papua. Tepuk tangan untuk Pak Gubernur. Beliau punya hati emas untuk membangun Papua. Dan semuanya itu tidak bisa terwujud dengan baik bila berkat Tuhan tidak jatuh. Berkat Tuhan tidak mengalir untuk kita, khususnya di Puncak. Berkat itu datang kepada kita bila ada damai, bila ada kasih. Tetapi bila ada saling bentrok, saling bunuh-membunuh, saling memusuhi, itu sangat dibenci oleh Tuhan kita. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, sekali lagi saya atas nama Panglima Kodam 17 Cendrawasih, mari kita bangun damai dan kasih di wilayah ini.
lapor saya bila ada prajurit saya yang menyakiti Bapak Ibu sekalian. Prajurit saya siap untuk membantu di kabupaten ini. Kalau Pak Bupati minta tolong untuk kita bangun jalan, kita bangun. Saya kerahkan dari Jayapura di sana satuan seni tempur untuk membangun jalan di sini bila diminta bantuan. Dan memang dalam waktu dekat prajurit-prajurit Kodam akan turun ikut membangun jalan di daerah Papua. Saya kira ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, mari kita bangun damai dan kasih di daerah ini, karena itu yang disukai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekian dan terima kasih. Salam. Untuk membangun kembali daerah Puncak yang dibawakan dalam bahasa Lani dan Loma. Juara 3 Distrik Akandukume. Piala berat. Dia itu. Dia berat jadi taruh. Dia mau jadi.
Meti yo ko ya me unda wala di tiri delapan di tiri ko tuyu di tiri ka malu na kayo tuyu di para kagak bangunan jalan malu ko batay mangkikinok lapor ba kayo kay nuna ko matrakat nanti dalar ba kayo ano ito ba kayo matrakat ibe una kayo rembuwa ko Manda